Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan tema yang tadi diumumkan, insyaallah ta'ala berjudul keutamaan tauhid di masa pandemi Covid. Ini memberikan kesan kepada kita bahwa di masa-masa yang seperti ini hendaknya kita banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran dalam hidup ini. Kita ambil hikmahnya, kita ambil yang baiknya, dan semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang beriman, tentu kita paham bahwasanya kita diciptakan oleh Allah bukan hanya sekedar untuk menikmati kehidupan dunia ini saja. Bukan untuk kita sekedar makan, minum, memenuhi kehidupan sehari-hari, kemudian selesai dan tidak ada apa-apa setelahnya. Tentu tidak demikian. Kita beriman dengan ayat Al-Quran. Di surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kucipta jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki dan tidak pula agar mereka memberi makan kepadaku. Tidak. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberikan rezeki dan dia yang maha kuat lagi maha kokoh. Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita dicipta oleh Allah untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkannya. Dan dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh alam semesta ini, langit dan bumi, bulan dan matahari. Segala yang ada di dunia ini tercipta dengan tujuan dan maksud agar Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang kita ibadahi, yang kita sembah, dan kita hanya bertawakal kepadanya. Allah mengutus para nabi dan para rasul dalam rangka untuk menegakkan misi ini. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salam hingga penutup para nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misinya tidak berubah. Seluruhnya mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada bagi kalian sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, seruannya hanya ini. Ini misi utama. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan secara umum, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Kami utus seorang rasul pada tiap-tiap umat. Seruan dan misi utamanya ani'budullah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang disembah. Inilah tauhid. Wajtanibut taghut, dan jauhi segala yang disembah, segala yang diibadati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini misi dakwah para nabi dan para rasul. Seluruhnya menyerukan hal yang sama, yaitu tauhidullah, untuk kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Dan karena itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab suci. Allah turunkan Zabur kepada Nabi Daud. Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa. Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa. Dan ada suhuf Ibrahim wa Musa. Dan terakhir Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk menegakkan tauhid ini. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau imamnya orang-orang yang bertauhid. Tapi bersamaan dengan itu, doa beliau yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berkata, sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam Al-Quran, qala Ibrahim rabbi ja'al hadal balada amina. Ibrahim berkata, berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Makkah, sebagai negeri yang aman sentosa. Dan Ibrahim tahu bahwa negeri yang aman, nyaman, sentosa, damai tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan tauhidullah. Makanya beliau meneruskan doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dan anak keturunan aku dari menyembah kepada berhala, karena ini yang bertentangan dengan tauhid. Beliau tidak hanya mencukupkan dirinya, tapi beliau doakan anak-anak keturunannya jangan sampai menyembah kepada selain Allah, jangan sampai menyembah kepada berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, sungguh berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia.
Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian betapa pentingnya perkara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus utusan-utusan ke berbagai negeri. Nabi berikan pesan-pesan. Nabi berikan wejangan-wejangan kepada para utusannya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tatkala Rasulullah mengutus sahabatnya yang bernama Mu'ad bin Jabal, Nabi utus ke daerah Yaman untuk berdakwah, menyerukan agama Islam di sana. Nabi berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, "Wahai Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya yang kamu datangi nanti ini adalah suatu kaum yang merupakan ahli kitab. Falyakun awal ma tad'uuhum ilaihi syahada an la ilaha illallah. Maka hendaknya wahai Mu'ad, yang pertama kamu serukan kepada mereka adalah seruan kepada tauhid, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian, tauhid ini harus kita luruskan. Dan inilah pondasi di dalam agama, dasar di dalam agama. Salat kita tidak akan benar, zakat kita tidak akan diterima, puasa kita akan batal, haji kita tidak akan mempan apabila tauhid kita belum lurus. Makanya disuruh memantapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itulah kalimat syahadatain, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini harus mantap dulu. Sebab kalau rusak ini tidak bermanfaat salat, tidak bermanfaat zakat, tidak bermanfaat puasa, tidak bermanfaat haji. Sekalipun dia salat wajib maupun sunnahnya dia lakukan, dia zakat yang wajib maupun sunnahnya dia kerjakan, dia puasa yang wajib dan sunnahnya dia laksanakan, dia haji, dia umrah. Tapi kalau akidahnya tidak benar, tauhidnya tidak lurus, maka Allah Subhanahu wa taala ibaratkan amalannya nanti dalam Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang kalian kerjakan, lalu kami jadikan amalan kalian itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak bermanfaat. Dia tertipu dengan amalannya, tapi dia tidak memperbaiki tauhid, perkara yang menjadi dasar di dalam agama ini. Makanya para jamaah sekalian, ilmu yang pertama dan wajib untuk kita ilmui dan kita amalkan setelahnya adalah ilmu tentang tauhid. Sebab kapan kita lepas dari ini, terjerumus dalam kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid, maka tidak akan berguna amalan kita. Jangankan kita, Pak, Nabi dan Rasul diancam di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi dan Rasul. Bahkan Allah ingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, andai kamu berbuat kesyirikan, maka niscaya akan habis seluruh amalmu dan kamu termasuk dari orang-orang yang merugi. Nabi saja diancam seperti itu. Padahal mustahil Nabi melakukan kesyirikan, sebab beliau yang mengajarkan tauhid. Ini penekanan. Kalau Nabi saja seperti itu, maka kalau kita mau coba-coba meninggalkan tauhid, maka tentunya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak akan berguna amalan-amalan yang selama ini kita kerjakan. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat perkara yang berkaitan dengan tauhid ini luar biasa. Dialah yang akan memberikan kebahagiaan kepada hidup kita. Dialah yang akan menjadikan negeri kita aman, nyaman,
dan tidak ada perkara-perkara yang menghampirinya dari kesulitan. Dengan tauhid ini kita bisa menghadapi segala musibah yang datang menimpa dan segala kesulitan-kesulitan yang menghampiri. Tenang dengan tauhid. Makanya di masa pandemi seperti ini jamaah sekalian, penting kiranya kita mempermantap dan menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman yakin dan percaya bahwa segala musibah yang terjadi tidaklah datang begitu saja, tapi dia datang karena ada sebab. Dia datang karena ada suatu sebab. Tidak datang begitu saja. Maka inilah yang harus kita permantap, dan ini yang harus tertanam di dalam keyakinan kita. Dan bagaimana Islam mengajarkan bagaimana kita bersikap di dalam menghadapi situasi-situasi, keadaan-keadaan, musibah-musibah, bencana-bencana, dan segala kesulitan-kesulitan yang menghampiri. Semuanya ada di dalam tauhidullah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid ini merupakan tonggak kejayaan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, bagi mereka yang mentauhidkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kejayaan. Di dalam Quran Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan yang mereka beramal dengan amalan saleh. Apa janjinya Allah? La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Kami akan jadikan mereka khalifah di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah yang baik. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadallahum. Kemudian kami akan kokohkan untuk mereka agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilanna min ba'di khaufihim amna. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian kami akan ganti rasa takut yang mereka rasakan dengan keamanan. Ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya apa? Supaya mendapatkan kejayaan, keamanan, tauhid, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perhatikan jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini ayat tegas menunjukkan kejayaan, keamanan tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Quran, ketika turun ayat di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidulmin, dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, kata Allah, merekalah yang akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan merekalah yang akan mendapatkan hidayah. Mendengarkan ayat ini turun, para sahabat pun berat. Mereka datang mengadu kepada Nabi, kemudian berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang bisa lepas dari kezaliman? Sementara dalam ayat dikatakan orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Ya kita ini ya Rasul terkadang juga berbuat zalim. Mungkin yang besar kita bisa hindari, tapi yang kecil bagaimana? Nah, para sahabat mengeluhkan hal tersebut kepada Nabi. Jangan sampai mereka tidak kuat menjalankan ini ayat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan seperti itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Alam tasma'u qaula Luqman? Tidakkah kalian mendengarkan ucapannya Luqman? Yang mana itu menjadi tafsir dari ayat ini. Ketika Luqman Al-Hakim disebutkan di surat Luqman, memberikan nasihat kepada anaknya, Luqman berkata, ya bunayya la tusyrik billah,
wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik sama Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang paling besar. Nah, yang dimaksud dengan zolim pada ayat ini adalah kesyirikan, karena kesyirikan merupakan kezoliman yang paling besar. Zolim itu kan umum, Pak. Orang berbuat jahat kepada orang lain zolim juga namanya. Tapi zolim yang paling besar adalah berbuat syirik sama Allah, menduakan Allah di dalam ibadah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesyirikan ini perkara ya yang mesti kita wanti-wanti, yang mesti kita waspada darinya, dan kita tidak merasa aman kita terjerumus dalam kesyirikan. Sebab apa? Nabi Ibrahim saja yang merupakan imamnya orang yang bertauhid, masih saja beliau khawatir jangan sampai tertimpa kesyirikan. Nah, kalau Nabi saja seperti itu, bagaimana kita merasa aman dari hal tersebut? Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, penting kiranya untuk kita pelajari. Makanya di antara ilmu yang Nabi diperintahkan untuk mempelajarinya adalah ilmu tauhid. Perhatikan dalam Quran, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan Nabi, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ilmuilah wahai Muhammad. Perintah kepada Nabi Muhammad. Ilmuilah ini. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah kalimat tauhid. Jadi Nabi saja masih diperintahkan untuk mempelajari, mengilmui itu kalimat. Kalimat yang setiap hari sudah kita ucapkan. Kalimat yang setiap sholat kita lantunkan. Tapi dengan kalimat itulah, manakala kita mengilmuinya, manakala kita betul-betul mendalaminya, maka kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Disitulah intinya tauhid, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itulah kalimatut tauhid. Itulah al-urwatul wuthqa, tali yang amat kuat. Itulah kalimatut taqwa. Itulah kalimat keislaman kita. Itulah kalimat yang dengannya apabila kita menutup kehidupan ini dengannya, maka dijamin masuk ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya menutup hidup ini dengan kalimat la ilaha illallah, dijamin pasti masuk surga. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau sekarang lancar, fasih kita mengucapkannya, tapi sedikit orang yang mendapat taufik untuk sempat mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal. Sekarang mungkin gampang, oh kalau begitu nanti saja tinggal ucap la ilaha illallah sebelum mati masuk surga kan? Oh tidak seperti itu, Pak. Sedikit orang yang mendapat taufik mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal. Ya, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka dari situlah ya kita perlu mempermantap, memperkuat tauhid ini di masa-masa pandemi seperti ini, supaya jangan sampai kita putus asa dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Karena berputus asa bukanlah sifatnya orang-orang yang beriman. Berputus asa itu sifatnya orang-orang kafirin. Ia menganggap dan merasa sudah tidak ada lagi, bagaimana kehidupannya seperti ini. Akhirnya dengan hal tersebut ia pun keluar dari istiqomah. Ia pun keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ingin melihat, ingin menguji kita, ingin melihat seberapa tebal imannya kita dengan adanya pandemi seperti ini, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Semuanya terdampak. Ekonomi terdampak, pekerjaan kita terdampak, anak-anak kita di rumah, anak sekolahan kita juga demikian. Semuanya terdampak, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Disinilah kita perlu meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita keluar dari agamanya, agar jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, dengan kita mempermantap tauhid, memperkuat tauhid, salah satu keutamaannya akan mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Akan mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan rezeki kepada kita. Lihat Pak ayatnya di dalam Quran. Tentu kita beriman dengan ayat ini. Janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang aman sentosa, damai, tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang mana rezekinya melimpah ruah, Allah berikan dari segala tempat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki tatkala mereka lurus tauhidnya, lurus agamanya. Namun ketika mereka kafir kepada Allah, fakafarat bi an'umillah, mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Kenapa? Karena kurangnya tauhid mereka. Mereka mengkafiri nikmat Allah. Apa yang terjadi? Fa'adaqahullahu libasal ju'i wal khauf, maka Allah timpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Dikarenakan apa? Kesyirikan yang mereka lakukan, naudzubillah, keluar dari nilai-nilai tauhid, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak, ini ayat menjelaskan kepada kita bahwa dengan tauhid Allah akan berikan kepada kita rezeki. Allah akan jamin rezeki kita. Walaupun di masa-masa sulit, Allah akan berikan rezeki dan datangkan dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar, dan ia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini keutamaan tauhid di masa-masa yang seperti ini. Justru dengan kita mempermantap hubungan kita kepada Allah, justru dengan kita memperkuat tauhid kita kepada Allah, Allah akan mudahkan rezeki kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih jauh daripada itu, Allah akan mengangkat musibah, bencana, malapetaka, apapun namanya, dari muka bumi ini dengan adanya manusia-manusia yang mulai mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di masa-masa sulit. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu tidak samar bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Quran kisahnya Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan oleh ikan hut. Disebutkan ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, kemudian Nabi Yunus menaiki sebuah kapal, dan tatkala kapal itu mau tenggelam, maka mereka mengundi harus ada yang dibuang ke lautan. Diundi, ternyata Nabi Yunus yang keluar namanya, harus dibuang ke lautan. Maka dibuanglah Nabi Yunus ke lautan. Tidak lama setelah itu ditelan oleh ikan hut. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Yunus alaihi salam hidup di dalam perut ikan hut dengan 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan berada di perut ikan hut. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Yunus sadar bahwa apa yang menimpa beliau ini disebabkan kesalahan dan dosa. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau pun berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilepaskan dari apa yang menimpa beliau sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala abadikan doanya Nabi Yunus di dalam Quran. Doa yang beliau memulai dengannya tauhid kepada Allah. Doa inilah jamaah sekalian yang hendaknya banyak-banyak kita panjatkan di masa pandemi seperti ini. Apa doanya Pak? Doanya Nabi Yunus alaihi salam,
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya ringkas, Pak. Ucapkan doa ini di dalam solat kita. Ketika kita sujud, ketika kita memohon kepada Allah. Ini doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau mulai dengan tauhid. Doanya beliau mulai dengan tauhid. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Tauhid. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Baru muncul doanya. Inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya. Ya Allah, saya ini banyak berbuat kezaliman ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Subhanallah. Dengan sebab doa inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Sebab kalau tidak beliau akan hidup selamanya di perut ikan hut sampai hari kiamat. Tapi dengan doa yang beliau panjatkan tadi, Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Apa, Pak? Dengan sebab apa itu? Tauhid sekali lagi. Di masa-masa sulit seperti itu. Itu satu kisah. Kisah yang lain, Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala menghadapi Raja Namrud. Luar biasa Raja Namrud ketika itu. Nabi Ibrahim sudah memberikan dakwah kepada kaumnya, kepada Raja Namrud dengan dakwah yang bijaksana, tapi dasar orang-orang yang tidak mau menerima hidayah itu, sehikmah apapun Nabi Ibrahim mendakwahinya tidak mempan. Mereka tetap menyembah berhala mereka. Mereka tetap menyembah matahari ketika itu. Menyembah, menduakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tatkala masyhur kisahnya itu, ya, kaumnya ini sudah pergi berburu ke hutan, yang tinggal cuma Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kesempatan beliau datang, beliau hancurkan semua berhala dan beliau sisakan berhala yang paling besar. Beliau gantungkan kapaknya di situ. Maka tatkala Raja Namrud dan kaumnya datang melihat berhalanya sudah hancur, luar biasa marahnya Raja Namrud ketika itu. Siapa yang berani merusak berhala dan Tuhan-Tuhan kita, kata Raja Namrud. Kaumnya pun demikian berang, marah luar biasa. Semua pandangan, semua mata tertuju kepada Nabi Ibrahim karena hanya dia yang tidak ikut. Dipanggil Nabi Ibrahim, maka disitulah diceritakan bagaimana perdebatan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Yang ketika itu Raja Namrud terdiam 1000 bahasa dengan debat Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak mampu menjawab. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika sudah mereka habis hujah mereka menggunakan kekerasan. Dia yang telah merusak Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim ini yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, bakar dia hidup-hidup. Maka serta-mertalah dikumpulkan kayu bakar, diikat Nabi Ibrahim di tengah-tengah. Kayu bakar yang mengelilingi Nabi Ibrahim itu sampai menenggelamkan Nabi Ibrahim. Betapa murkanya kaumnya ketika itu kepada Nabi Ibrahim. Dia ingin membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim hingga tidak tersisa apapun. Subhanallah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan genting seperti itu, perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan genting seperti itu, beliau tentunya membutuhkan pertolongan Allah. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril menawarkan bantuannya. Alaka hajah, wahai Ibrahim, kamu punya keperluan, kamu punya sesuatu yang ingin kamu minta kepadaku. Kata Ibrahim, amma antala, adapun kepada kamu tidak. Saya tidak minta bantuan kepadamu. Saya hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, dalam keadaan demikian Ibrahim masih tetap mengingat Allah, tauhidullah. Padahal yang ditawarkan ini siapa? Malaikat Jibril menawarkan bantuannya. Ibrahim mengatakan tegas, adapun kepadamu tidak.
Subhanallah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika itu Nabi Ibrahim berada dalam kesulitan. Beliau bermohon kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Api yang harusnya sifatnya membakar, panas dan membakar, Allah jadikan menjadi sejuk dan dingin. Selamatlah Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Ibrahim keluar dalam keadaan kaumnya melihat Ibrahim tidak sedikit pun, jangankan kulitnya, pakaiannya yang tersentuh oleh api. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Allah bisa selamatkan beliau? Karena kekuatan tauhid. Nah, kalau yang seperti itu saja mampu Allah Subhanahu wa taala selamatkan, apalagi yang menimpa kita sekarang ini. Asalkan kita mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan segala yang menimpa kita, segala yang menghampiri kita dari kesulitan-kesulitan, andaikan kita mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman yang kita hidup sekarang ini, tentunya kita akan menghadapi dan melihat musibah silih berganti menimpa negeri ini. Belum selesai satu musibah, datang musibah yang lain. Belum berakhir musibah ini, datang lagi musibah yang lain. Terus seperti itu. Kenapa? Karena memang kita hidup di akhir zaman. Justru di masa yang seperti ini, kita harus semakin mengokohkan dan menguatkan nilai-nilai tauhid itu. Jangan sampai goyah tauhid kita ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab betapa banyak orang yang gugur dikarenakan mendapatkan ujian dan cobaan ini, tidak tahan dia, akhirnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan jamaah sekalian hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil ummah, sesungguhnya umatku ini," kata Nabi, "ju'ilat afiyatuha fi awwaliha," akan dijadikan afiyah, keselamatannya di awal-awalnya. Wasatu betala akhiruha, dan akan terus mendapatkan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan di akhir-akhirnya. Nah, kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman, Pak. Tentu musibah itu akan silih berganti menimpa. Kalau lemah nilai tauhid kita, bagaimana nasib kita jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Makanya kita perlu melihat tauhid kita. Dengan kekuatan tauhid, kita akan bisa menghadapi masa-masa sulit, masa-masa pandemi Covid seperti ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ketika terjadi pelanggaran demi pelanggaran, Allah turunkan teguran kepada kaum muslimin. Sudah ada sejarahnya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tentu tidak lagi dipertanyakan lagi imannya para sahabat itu. Dipuji di dalam Quran. Banyak ayat memuji para sahabat, manusia-manusia pilihan yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu, ketika terjadi kesalahan, kemaksiatan di tengah-tengah mereka, Allah pun timpakan musibah. Masyhur kisahnya dalam perang Uhud, ya. Dalam perang Uhud, ketika kaum muslimin menghadapi orang-orang musyrikin kafirin, kemudian ketika itu ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada barisan pemanah untuk tetap diam di kaki bukit Uhud, jangan turun apapun yang terjadi. Pesannya Nabi SAW seperti itu. Terjadilah peperangan. Ketika kaum muslimin sudah mengalami kemenangan yang nampak sudah, ini pasukan pemanah melihat
sepertinya kemenangan sudah di depan mata. Akhirnya mereka mau turun. Sebagian sahabat mengingatkan jangan turun, karena Nabi perintahkan apapun yang terjadi jangan turun. Tapi sebagian sahabat ketika itu ada yang bermaksiat dengan perintahnya Rasul ini, mereka turun, Pak. Ketika melanggar perintahnya Rasulullah, apa yang terjadi? Subhanallah, Allah timpakan musibah saat itu juga. Pasukan kaum musyrikin dari arah belakang menyerbu kaum muslimin, hingga banyak sahabat yang terbunuh ketika itu, sampai disebutkan tercatat dalam sejarah ada 70 orang sahabat ahli Quran yang terbunuh pada saat itu. Nah, Allah abadikan di dalam Al-Quran, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Apakah tatkala kalian ditimpa musibah di perang Uhud maksudnya, padahal kalian telah menimpakan kekalahan pada musuh kalian 2 kali lipat pada perang Badar, lalu kalian mengatakan dari mana kekalahan ini? Allah tegur para sahabat, qul, katakan wahai Muhammad, huwa min indi anfusik, itu semuanya dari diri kalian sendiri. Lihat jamaah, ini memberikan kepada kita keyakinan yang mantap bahwa segala itu terjadi karena kekeliruan dan kesalahan kita. Perlunya kita ini introspeksi diri, perlunya kita ini mendidik diri, perlunya kita itu menuntut ilmu, mempelajari agama, terutama yang berkaitan dengan masalah tauhid, supaya masalah-masalah yang merundung kita, yang menghampiri kita pun bisa bersikap sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan di dalam agama, sehingga apapun yang terjadi tetap dia merasakan kebahagiaan di dalam hidup ini. Itulah prinsipnya orang yang beriman. Senang maupun sulit, lapang maupun sempit, dia tetap menjadi orang-orang yang bahagia di dunia ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin kajian singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Taib. Ya, mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Ada satu pertanyaan, mungkin masih ada waktu dari pembahasan kita tadi. Silahkan. Ya, silahkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang-orang kampung biasanya membaca selawat, dengan kata lain membaca rasani. Tetapi kadang-kadang dia orang ini karena mungkin tidak tahu, dia bilang bid'ah. Jadi apakah ini pertanyaannya, Pak? Apakah ini kan di dalam dunia ini yang terbesar adalah 4 mazhab? Apakah ini memang terpisah dari 4 mazhab itu sehingga ada yang mengatakan begitu, sedangkan kita ini kan itu tahu di asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi juga yang nampak sahabat itu yang pamas saya dipakai. Sekian Pak. Ya, jazakumullah khairan pertanyaan dari Bapak yang mulia. Naam, beliau menanyakan terkait dengan apa yang berkaitan dengan 4 madhab dan pendapat-pendapat ulama, ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan salawat. Naam, ya tentunya para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, kita di dalam agama ini diajarkan untuk kita memegang ajaran agama kita, dan semuanya itu kita landasi dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja untuk sampai kepada itu ada ulama-ulama yang mengajarkan. Makanya ilmu ini kan mutawaris, terwarisi. Mulai dari Nabi diturunkan ilmunya kepada sahabat. Sahabat turun lagi ilmunya kepada muridnya sahabat. Itu yang disebut tabi'in.
tabi'in menurunkan ilmunya lagi kepada muridnya. Nah, itu yang disebut atba'ut tabi'in. Turun lagi kepada ulama-ulama setelahnya, ya. Imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, dari sana terbentuklah yang masyhur, memang terkenal, ada 4 madhab. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Nah, itulah yang dijadikan kaum muslimin pada hari ini berpegang di dalam menjalankan agama, khususnya dalam ibadah-ibadah kepada Allah, fikih-fikih yang mereka jalani. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip kita di dalam menjalankan agama ini, selama Allah Subhanahu wa taala menyatakannya di dalam Quran, ada dalilnya dalam Quran, selama itu ada hadisnya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalkan dia, tidak peduli siapapun yang mencemoohnya atau mengkritiknya. Kenapa? Jelas tuntunannya, ya kan? Jelas dalilnya, ada ulama yang menyebutkannya. Nah, maka siapapun yang mengingkarinya, kita punya hujjah, kita punya sandaran, dalil dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama-ulama itu kita muliakan, kita hormati, seluruhnya berpegang kepada ajaran-ajaran sunnah Nabi SAW. Makanya diakui keilmuannya, mulai dari Imam Abu Hanifah itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, seluruhnya diakui keilmuannya. Imam-imam memang, tapi memang ada perselisihan di antara mereka, ada namanya ikhtilafat di antara mereka. Nah, itu masih dalam koridor yang dimaafkan, bukan berselisih dalam masalah akidah. Umat Islam tidak berselisih dalam akidah. Akidah mereka satu dari dulu. Kenapa? Tuhan mereka satu, Allah Subhanahu wa taala. Kiblat mereka tetap satu, nabi mereka satu. Nah, kalau sudah ada yang mengatakan ada nabi lain selain Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad ada lagi, oh ini tidak perlu dipandang lagi, karena sudah sesat dan menyesatkan, ya kan? Nah, selama kiblatnya satu, Tuhannya satu, nabinya satu, Qurannya sama, hadisnya sama, ya, dan ada sandaran dan landasannya, ada pendapat ulama di situ, kita wajib untuk mengedepankan yang namanya toleransi dalam beragama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi dasar-dasar itu dulu kita pegang. Dasar-dasar itu kita pegang. Kalau kita pegang dasar-dasar ini, insya Allah taala umat Islam tidak akan berkelahi. Ya, kenapa? Ada dasarnya, ada landasannya, ya kan? Dalam masalah-masalah apapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berlainan pendapat dalam suatu urusan, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi enggak mengambil pendapat masing-masing, tapi disuruh kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang itulah yang terbaik dan paling bagus akibat di belakangnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu tidak ada yang mengingkarinya. Nabi SAW bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Kayaknya sudah waktu ini, Pak, ya. Nah, sudah waktu isya, afwan ya, saya minta maaf ya atas lebih dan kurangnya saya mau dimaafkan, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Insyaallah nanti kita bisa diskusi lagi, Pak, di lain waktu, ya, insyaallah, karena waktu ini. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.